Ngaji bareng yuk. Open your mind. Assalamualaikum para ahli surga. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah para ahli surga, jumpa lagi bersama Kiai Ikada pada kesempatan kali ini. Dan tema kita pada kali ini, Kiai akan mencoba share keilmuan, belajar bersama, share wawasan pengetahuan tentang sunnah. Mungkin teman-teman para ahli surga pernah mendengar tentang sunnah. Kita mungkin sering mendengar sunnah Nabi tentunya. Kalau Kiai ingat-ingat, ada yang mengatakan jenggot itu sunnah Nabi, kemudian bagaimana berpakaian sunnah Nabi, bahkan ada sunnah-sunnah Nabi yang lainnya. Dan itu no problem. Itu adalah beragam pemikiran, beragam jawaban, dan beragam pengetahuan. Kita maklum dan kita hargai tentunya. Yang penting tidak boleh saling menyalahkan. Apabila berbeda jawaban, dilarang menyesatkan jika berbeda penafsiran, dan tidak boleh memvonis siapapun jikalau kita berbeda sumber bacaan tentunya. Para ahli surga, Kiai akan mencoba mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bersama tentang sunnah. Yang Kiai ingat, sunnah itu ada dua, yaitu sunnatullah dan kedua sunnah Nabi. Sunnatullah itu segala ketetapan Allah, segala qadarullah, segala petunjuk Allah yang tertulis di kitab Lauhul Mahfuz menjadi ketetapan. Yang kedua, yang tertulis di kitab Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan menjadi sumber-sumber hukum bagi seluruh umat manusia. Itu sunnatullah. Maka sunnah Nabi berarti mengamalkan segala ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz dan segala pengamalan Nabi yang mengamalkan dari petunjuk Allah di kitab Al-Quran. Ini garis besarnya. Jadi ada sunnatullah, ada sunnah Nabi. Nah, nanti dari sunnah Nabi ini ada beragam jenis. Dan Kiai ingat ada 3 jenis sunnah Nabi itu, yaitu ada sunnah Nabi sebagai manusia, ada sunnah Nabi dari sisi adat dan kebiasaan, yang ketiga ada sunnah diniyah atau sunnah beragama. Simpelnya 3 inilah simpelnya. Misalkan sunnah manusia, sekarang kita kasih contoh. Rambut Nabi kenapa berbeda dengan rambut kita? Karena ini ketetapan Allah sebagai sunnah manusia atau sunnah insaniyah. Jenggot itu sunnah insaniyah atau sunnah beragama. Kalau sunnah beragama, pasti jenggot kita itu dijadikan satu atau sama oleh Allah. Maka jenggot itu bukan sunnah beragama tentunya. Jenggot itu adalah sunnah manusia, betul. Namun, jenggot yang menjadi sunnah manusia bisa bernilai agama. Bagaimana caranya? Ketika merapikan jenggot,
mengucap Bismillahirrahmanirrahim, lillah, berdoa, setelah selesai mengucap taqabbalallah, alhamdulillah. Rambut sebagai sunnah insaniyah atau sunnah manusia bisa bernilai agama jikalau kita memotong rambut, membersihkan rambut, merapikan rambut dengan mengucap atau membaca Bismillahirrahmanirrahim, lillah, baca doa, kemudian taqabbalallah dan alhamdulillahirabbil alamin setelah selesai. Nah, ini sunnah insaniyah atau sunnah manusia. Sekarang sunnah bi'ah atau sunnah kebiasaan, sunnah budaya. Apa contohnya? Kenapa di zaman Nabi tidak ada yasinan dan di zaman sekarang ada? Kenapa di zaman Nabi tidak ada mobil atau pesawat? Di zaman sekarang ada. Apakah yasinan ini masuk ke sunnah diniyah, sunnah beragama, atau sunnah bi'ah? Apakah onta dan mobil ini masuk ke dalam kategori sunnah bi'ah, kebiasaan budaya, atau sunnah beragama? Dan logika kiai, baik itu yasinan, mobil, pesawat, itu namanya sunnah bi'ah, sunnah budaya. Karena tidak ada di zaman Nabi, di zaman sekarang kita bisa melihat secara kasat mata. Dan itu sah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena yasinan di zaman Nabi tidak ada, di zaman sekarang ada, maka yang harus kita pikirkan adalah kegiatan ini harus bernilai agama. Mobil di zaman Nabi tidak ada, di zaman sekarang ada, tapi kendaraan atau mobil ini harus bernilai agama. Kalau kita melaksanakan yasinan, harus bernilai agama. Kalau kita menggunakan mobil, motor, kendaraan, pesawat, harus bernilai agama atau bernilai ibadah. Bagaimana caranya? Nanti akan kita bahas. Sehingga segala perbuatan kita bisa bernilai lillahi rabbil alamin. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sunnah yang kedua, sunnah bi'ah atau sunnah kebudayaan. Maka yang ketiga adalah sunnah beragama. Insya Allah teman-teman para ahli surga sudah paham semuanya apa yang disebut sunnah beragama dan seperti apa sih bentuk sunnah beragama itu. Mungkin itu para ahli surga semuanya. Kiai ulangan lagi ya. Jadi sunnah itu dibagi dua jenis. Ada sunnatullah, ada sunnah Nabi. Di sunnah Nabi memiliki dibagi 3 kategori, yaitu sunnah manusia. Contohnya jenggot, rambut, pokoknya yang berkaitan dengan tubuh kita. Yang kedua sunnah bi'ah, kebiasaan atau adat istiadat atau budaya, dan harus bernilai agama. Yang terakhir adalah sunnah diniyah atau sunnah beragama. Mungkin itu yang dapat Kiai share sebagai pengetahuan baru, sebagai wawasan baru. Mudah-mudahan kita lebih pintar menyikapi perbedaan pemahaman, dan mudah-mudahan kita lebih cerdas menyikapi perbedaan penafsiran. Taqabbalallah, alhamdulillah. Ingat, nomor 1 kan kitab Al-Quran, nomor 2 kan kitab hadis, nomor 3 kan kitab tafsir para ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.